Semangat. Semangat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sekali lagi, semangat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jenny kenapa? Sakit perut Ibu. Ih, kok bisa sakit perut? Belum sarapan ya? Iya Ibu. Udah 3 hari Bu. Dan udah berobat? Belum Ibu. Nanti pergi ke UKS sekolah kita ini ya. Iya Ibu. Masih tahan? Masih Ibu. Oke, lanjut aja ya. Ibu. Kalau sekali lagi Ibu bilang selamat pagi, jawabnya yang semangat ya. Iya Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dari doa dulu. Yang bikin doa, Meliza, tolong membuatkan doa biar kita mulai dulu. Sebelum kita mulai belajar kita, Terima kasih Meliza. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan bertanya kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ido Bu. Oh, Ido, ada kawanmu yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu, ada semua Bu. Oke, berarti ada semua ya. Oke, baik, kita akan mulai mata pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin memberikan sebuah pertanyaan buat kalian. Bisa nggak kalian lihat gambar di depan ini? Bisa Bu. Patrick Bu. Iya. Coba kalian uraikan apa yang kalian dapatkan dari gambar ini. Imut Bu. Warnanya pink. Nggak pakai baju, celananya pendek. Iya. Kok ada sini aja? Dia celana basah. Warna celananya hijau neon Bu. Iya. Hijau elektrik. Meliza? Bintang. Gambar Kepalanya bintang. runcing Bu. Kepalanya runcing. Citra gimana? Kepanasan Patrick. Iya, kepanasan. Ini? Kakinya kembang Bu. Oke, Matanya besar Bu. Oke, benar sekali. Jadi tadi itu ibu kalian suruh untuk menceritakan tentang Patrick. Tadi kalian kan sudah menceritakan itu. Selain kalian menceritakan, kalian tadi udah mengapakan? Mendeskripsikan. Iya, mendeskripsikan. Selain itu apa lagi? Menceritakan Bu. Iya, menceritakan, Menguraikan Bu. mendeskripsikan. Menggambarkan Bu. Iya, menggambarkan terus. Cuma itu aja yang kalian tahu. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Seperti yang kalian lakukan tadi untuk mendeskripsikan suatu objek. Oke, kita mulai. Oke, untuk Jessie tolong membacakan. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci dan mendalam, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan atau mengalami langsung apa yang digambarkan. Oke, terima kasih Jessie. Tadi dibilang si Citra tadi sini Patricknya kepanasan Ibu. Karena apa? Karena dia dapat melihat di sini Patricknya sedang Memegang kipas. Iya, kan di situ seolah-olah dapat merasakan karena dari yang diceritakan itu si pembaca dapat berperan untuk merasakan apa yang di dalam Gambar. Iya, benar sekali. Oke, yang kedua struktur teks deskripsi. Tolong Citra bacakan. Struktur teks deskripsi. Yang pertama itu judul pada paragraf
deskriptif setidaknya harus mengandung 3 aspek, yaitu relevan, provokatif atau menarik, dan juga singkat. Judul dari karangan melambangkan cerita yang merupakan sebuah ringkasan tersirat dari seluruh tulisan. Judul ini memiliki fungsi sebagai daya tarik, minat, dan suatu nama yang bersifat promosi. Yang kedua, identifikasi, yaitu penentuan identitas dari orang, objek, dan benda lainnya. Yang ketiga, klasifikasi, yaitu sebuah unsur kumpulan dengan sistem dari suatu kelompok yang sesuai kaidah dan standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, deskripsi, yaitu berisi gambaran-gambaran atau penjelasan tentang objek atau hal yang dibahas di dalam teks. Oke, jadi struktur teks deskripsi itu ada berapa bagian? 4. Iya, ada 4 bagian. Yang pertama, Judul. kedua, Identifikasi. ketiga, Klasifikasi. keempat, Deskripsi. Oke, coba Pria ulangi sekali lagi. Yang keempat itu tadi apa? Ada judul, identifikasi, klasifikasi, deskripsi. Oke, jadi udah paham sampai sini? Sudah, Ibu. Ada yang kurang dimengerti? Tidak, Ibu. Oke, lanjut. Oke, Jenny tolong dibacakan. Tidak nampak, Ibu. Saya ada jauh, Ibu. Oh, Kecil. kamu belum jauh. Oke, nggak apa-apa. Ibu aja dulu yang bacakan, oke? Tujuan teks deskripsi. 1. Untuk menggambarkan bentuk, sifat, rasa, atau corak bentuk objek pengamatan. 2. Pemaparan kesan atau apresiasi kepada pembaca. 3. Membuat pembaca memahami, merasakan, dan menikmati objek yang dibicarakan. Seperti yang Ibu bilang tadi, tujuannya itu agar si pembaca dapat merasakan secara langsung. Iya, kan seperti yang Ibu bilang tadi yang pertama kan. Oke, sekarang kita akan mulai di ciri-ciri teks deskripsi. Meriza, tolong. Nah, Ciri-ciri deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri seperti menggambarkan objek atau orang, tempat, benda secara rinci. Kemudian melibatkan panca indera pembaca. Kemudian menggunakan kata-kata yang memicu imajinasi sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang digambarkan. oke. Ciri-cirinya tadi, ciri-cirinya hampir serupa juga dengan tujuannya ya kan. Ada di situ untuk menggambarkan suatu objek. Berarti mendeskripsikan itu bukan hanya untuk barang saja atau tempat, tapi orang juga. Iya, seperti contohnya kita mendeskripsikan Via. Via hari ini sangat cantik karena ia menggunakan kacamatanya yang pink dan dasinya warna putih. Seperti itu. Oke? Di sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, kita lanjut. Lanjut, Ibu. Masih semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Jadi ngantuk Bu. Jadi ngantuk, jangan ngantuk ya. Nanti Ibu mau bikin kuis. Jadi yang semua yang Ibu pelajari, yang kita pelajari tadi diingat dan dihafalkan ya. Soalnya kita ada kuis, maju satu-satu ke Dapat. iya, dan diacak loh pertanyaannya. Jadi harus fokus. Oke. Di sini kita akan belajar jenis-jenis teks deskripsi. Oke, Via tolong bacakan ya. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Yang kedua, deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks deskriptif yang hanya menggambarkan objek seperti tempat, ruangan, atau suatu benda. Yang ketiga, deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada embel-embel dari opini penulis. Oke. Di sini tadi deskripsi subjektif.
Deskripsi subjektif itu tadi apa dibilang di situ, Jenny? Deskripsi subjektif itu Bu, teks yang subjek. Coba ulang bacanya biar didengar kawan-kawan yang lain. Lihat teks deskripsi subjektif aja. Deskripsi subjektif yaitu teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Apa tadi Jenny? Teks deskripsi subjektif yaitu teks yang mendeskripsikan yang dibuat oleh penulis secara Oke Bu. Jenny kan lagi sakit matanya. Harusnya jangan di belakang ya nak. Maunya di depan. Lain kali jangan gitu ya. Jadi di belakang-belakang. Kalau ada sakit itu kita harus ke depan. Oke. Coba Ido. Coba ulangi apa yang dibilang Sivia tadi. Teks deskripsi subjektif merupakan teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Iya. Oke, terima kasih Via, Jenny dan Ido. Kita lanjut. Di sini ada yang kurang mengerti? lagi untuk teks Objektif. subjektif sama subjektif. Subjek. Subjek itu adalah Orang, iya. Objek itu adalah Manusia. benda. Ya, di sini kan dibilang teks deskripsi yang dapat menggambarkan suatu berdasarkan kesan yang dimiliki oleh penulis tersebut. Itu berdasarkan dari penulis. Jadi ini kita mendeskripsikan suatu barang berdasarkan imajinasi dari seorang penulis. ya. Kalau objektif itu dia mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu keadaan dengan sebenar-benarnya. Contohnya kayak gempa bumi. Kan nggak mungkin kita bilang gempa bumi ini terjadi 5.000 skala mililiter. Padahal enggak segitu. Jadi itu harus berdasarkan keadaan yang Sebenar-benarnya. oke. Ya, mengerti? Oke. Kita lanjut. Oke, di sini siapa yang belum membaca? Ibu. Ido udah. Belum. Oke, ibu aja yang membaca. Deskripsi imajinatif. Teks deskripsi imajinatif adalah teks yang berisikan gambaran atau lukisan suatu tempat berlangsung sesuai kejadian. Penggambarannya harus dilihat dari berbagai segi sehingga tempat tersebut bisa tergambar dengan jelas baik dan dalam pikiran pembaca maupun perasaan. Terus deskripsi faktual. Teks deskripsi faktual adalah teks yang mendeskripsikan yang menggambarkan suatu objek baik hal maupun yang dengan mengungkapkan identitasnya apa adanya sehingga pembaca membayangkan keadaan yang sebenarnya. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Bisa dibaca? Bisa Bu. Oke, jelas? Jelas Ibu. Good. Ini dia contoh teks Deskripsi. Di situ ada gambar apa? Boneka. Oke, di situ ada gambar boneka. Bonekanya berwarna Coklat. krim. Iya. Krim. Coklat muda. Iya, coklat. Ada Kemudian pink susu. Ada pink. Coklat merah nggak Bu? Coksu. Oh, iya. Ada matanya Bu. Coklat Ada mata, susu. matanya. Matanya warna Hitam. kupingnya warna Coklat. hitam. Coklat pekat Bu. Campur Bu. Dalamnya hitam. Campur ada lebih. Hidungnya hitam dan lobe-lobenya. Di situ boneka beruang. Aku mempunyai boneka beruang berwarna coklat dengan ukuran yang cukup besar. Di tangan boneka beruang itu terdapat boneka lain yang memegang boneka bentuk love. Warna boneka tersebut berwarna merah. Yang dipegang boneka yang kecil itu kan bentuk love-nya itu warna Merah. iya. Karena warna boneka tersebut berwarna merah. Pada bagian hidung, telinga, dan mata boneka beruang tersebut berwarna hitam. Boneka beruang tersebut juga memiliki pita di lehernya yang membuat boneka tersebut menjadi
Imut. Iya, lucu, imut. Oke. Hari ini kita akan membuat kuis tebak-tebakan. Jadi kalian semua maju biar mengambil untuk satu-satu orang satu pertanyaan ini. Itu maju duluan. Oke, Indonesia. Iya. Jenny. Citra. Yesi. Oke. Oke. Semuanya sudah dapat pertanyaannya kan? Sudah, Bu. Oke, coba dibuka dan dibacakan, tapi dalam hati aja dulu ya. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Ibu beri waktu 5 menit untuk baru maju ke depan untuk mengapakannya ya. Kalian bisa sesuai hati kalian. Kalau kalian mau menuliskannya bisa ditulis. Kalau kalian langsung bisa langsung contohnya menyebutkannya secara langsung tanpa membaca lebih baik, oke? Coba maju ke depan nak. Baik, Bu. Oke. Sebutkan pertanyaannya terus jawabannya ya. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek secara detail. Yang kedua, menggunakan pengantar yang imajinatif. Yang ketiga, menggambarkan dengan sebenar-benarnya. Ciri-ciri yang disampaikan Yesi benar atau salah? Sesuai yang kita pelajari tadi. Benar, Bu. Ya. Tadi yang kita pelajari di ciri-cirinya itu tadi coba bacakan ulang sih. Menggambarkan objek secara detail, menggunakan bahasa yang imajinatif, menggambarkan dengan sebenar-benarnya. Oke, benar? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan buat Yesi. Oke, salam dulu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali Yesi. Yang kedua, Citra. Sebutkan pertanyaannya, terus jawabannya ya. Apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu seolah-olah dapat dilihat, didengar maupun dirasa langsung oleh pembaca. Gimana? Yang tadi kita pelajari tentang pengertian teks deskripsi, benar nggak sesuai yang dibilang si Citra? Dibilang si Citra menggambarkan, ada nggak di sana yang buat menggambarkan? Ada, Bu. Berarti? Benar. Iya, tepuk tangan buat Citra. Oke, terima kasih Citra, silahkan duduk. Yang ketiga, Ibu mau panggil idola dulu, Ido. Sebutkan pertanyaannya ya Bang, baru jawabannya. Apa yang dapat Anda sebutkan tentang pembelajaran hari ini? Melalui pembelajaran ini, kita diajar untuk memahami bagaimana cara menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara rinci, serta mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat Ido. Oke, terima kasih Ido. Kita panggil siapa ya? Jenny lo dulu. Jenny dari tadi mau maju sekali. Dari tadi dia angkat tangan dulu ya. Oke, silakan dibacakan soalnya terus jawabannya ya nak. Apa materi pembelajaran hari ini dan mengapa kita mempelajarinya? Materi hari ini adalah teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, tempat, bahkan seseorang secara detail. Dan mengapa kita mempelajarinya? Supaya kita lebih detail untuk menjelaskan suatu objek atau gambar yang kita lihat. Iya, benar kan kita mempelajari teks deskripsi hari ini?
Benar, Bu. Iya, terima kasih Jenny. Iya Ibu. Yang terakhir, belum ya, masih ada 2 lagi. Oke, Via lah dulu. Semangat sekali Via hari ini Ibu tengok. Enggak Bu. Enggak? Oh, harus semangat lah. Sebutkan jenis-jenis teks deskripsi. Yaitu yang pertama teks deskripsi spasial, yang kedua teks deskripsi objektif, yang ketiga teks deskripsi subjektif. Ya Bu. Oke, ulang. Yaitu subjektif, objektif, dan spasial. Benar? Benar, Bu. Oke, tepuk tangan buat Via. Oke, terima kasih Via. Yang terakhir, Meriza. Dalam pertanyaan, apa tujuan pembelajaran teks deskripsi? Tujuan pembelajaran teks deskripsi adalah memberikan gambaran atau penjelasan secara rinci, jelas dan terperinci atau terperinci tentang peristiwa sehingga dapat membayangkan dan merasakannya. Oke, benar? Benar, Bu. Iya, tepuk tangan buat Meliza. Oke, terima kasih Meliza. Oke, Ibu lihat kalian semua dapat memahami pelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan membagikan gambar. Yang kedua, Ibu akan membagikan gambar buat kalian untuk kalian mendeskripsikan Gambar. Iya. Ini buat Tia, ini kucing, buat Meliza, buat Ido. Itu mau Itu panda. Cina. Jenny. Harus enggak, Bu? Juga ada yang ini. Yang ini kamu mau Patrick? Kamu, Bu. Oke. Ibu coba cek lagi Bu, itu apa Bu? Enggak usah. Oke, udah semua kan dapat gambarnya? Sudah Ya, Ibu. tugas kalian gambar deskripsikan gambar tersebut di baliknya. Terus dibuat namanya ya. Iya, Ibu. Ya, kenapa Citra? Sudah selesai, Ibu. Ya selesai. Oke, bagus. Kita tunggu ya. Kenapa Citra? Semen buka TikTok. Ih, kok ya sih buka TikTok? Emangnya sih buat handphone? Tangkap Bu, rajin ya Bu. Nggak boleh sih. Kalau ada izin dari guru baru bisa bawa handphone. Iya, nggak boleh kayak gitu ya. Emang ada mata pelajaran hari ini yang menyuruh bawa handphone? Tidak Ibu. Berarti tidak boleh dipakai. Iya. Jelas ya. Sudah Bu? Udah? Oke, siapa di sini yang mau duluan mendeskripsikannya? Oke, Jenny lah dulu. Soalnya dia semangat sekali hari ini dilihat. Baik. Saya akan mendeskripsikan Patrick Star. Gambar Patrick Star dari kartun SpongeBob SquarePants. Ia digambarkan dengan gaya chibi, berbadan gemuk, mata besar, dan pipi merah muda. Patrick memegang kipas tangan kecil dan es krim di tangan lainnya, seakan-akan sedang kepanasan. Pakaiannya berupa celana pendek hijau neon dengan motif bintik-bintik bunga. Kayak gambarnya yang tampak ini. Oke, tepuk tangan buat Jenny. Oke, terima kasih Jenny. Silakan duduk. Siapa lagi yang mau? Ido, Bu. Ido. Oke, Ido maju ke depan. Saya akan mendeskripsikan dari gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan sifat pandai yang lucu dan menggemaskan. Pandai ini sedang duduk sambil memegang gaun yang berwarna hijau. Matanya besar, warna tubuhnya dominan hitam dan putih. Oke, terima kasih Ido. Tepuk tangan buat Ido. Siapa lagi? Oke, Citra. Nanti ya Yeski gilirannya.
Hapus banget Bu. Bagus banget lah kalau gitu. Lanjut ya. Maju. Tapi dia semangat sekali. Ini saya mau mendeskripsikan bunga mawar merah. Oke, tunjukkan dulu bunga mawar merahnya. Wih, Cantik cantiknya. sekali. Oke. Cantik dan buruk. Pada gambar tersebut terdapat beberapa tangkai bunga yang sangat cantik dan berwarna merah, serta memiliki daun berwarna hijau. Bunga tersebut memiliki nama yaitu bunga mawar merah. Oke, terima kasih Citra. Yesi, maju untuk mendeskripsikan gambar. Di sini saya akan mendeskripsikan Lemas sekali dia, Bu. Enggak dengar Harus kok. semangat Yesi, senyum. Nanti Ibu kembalikan kok handphonenya. Ini jadi peringatan aja ya. Tapi lain kali jangan dibawa lagi kalau belum ada yang disuruh dari perintah dari guru-guru lain ya. ya Bu. Oke. Bunga matahari adalah tanaman dengan bunga berwarna kuning cerah hingga oranye, berdiameter hingga 30 cm, dengan pusat bunga coklat atau hitam. Batangnya kuat dan kokoh. Bunga matahari memiliki aroma yang wangi. Oke, terima kasih Yesi. Tepuk tangan. Oke, siapa yang belum? Oke, siapa yang mau duluan? Sama-sama mau duluan. Oke, Ibu aja yang pilih ya. Atau kalian mau sweet? Mary saja. Oke, Meliza coba maju ke depan untuk mendeskripsikannya. Saya akan mendeskripsikan berdasarkan gambar berikut. Ini adalah bayi singa, makhluk kecil yang menggemaskan namun menyimpan aura keberanian. Ibunya mungil dilapisi bulu halus berwarna keemasan, memiliki mata yang besar, serta memiliki 4 kaki, 2 di depan dan 2 di belakang. Suaranya bagaimana? Nah, Oke, terima kasih Meliza. Kenapa kalian tanya suaranya? Kalian pernah nggak lihat itu di kebun binatang? Siapa pernah berkunjung ke kebun binatang? Iya, Bu. Enggak ada Bu, enggak ada bayinya Bu. Nggak ada bayinya. Enggak. Mama saya ada mau, Bu. Oh, mamanya yang besar. Mamanya sama Saya bayinya. mau ini, Bu. Ibu, bagaimana suaranya? Harimau. Suara harimau. Kamu belum pernah lihat harimau ya? Di handphone? Belum. Enggak punya handphone dia Bu. Tadi Meliza tadi katanya kayak mana yang waktu kamu tanya? Oh iya, wow, katanya gitu kan? Iya, suara harimau itu mengaum sangat kencang. Iya, keras. Jadi itu harimau atau singa? Ini sih Tadi Ibu bilang ada harimau kecil, Bu. Bisa juga kucing, Bu. Berarti itu salah. kok kucing sih? Enggak, ini itu harimau. Tadi sih singa ya Pak. Mirip kucing sih, Bu. Kucing mucai. Iya, ada juga. Kadang itu ada juga kucing yang mirip dengan singa. Oke, yang terakhir Fiat. Baik, saya akan mendeskripsikan seekor kucing. Seekor kucing yang lucu seperti saya. Ih, Seekor kucing dengan bulu berwarna abu-abu dan putih. Kucing ini memiliki mata hijau besar dan hidung merah muda kecil. Ekornya melengkung ke atas. Ya. Dan telinganya berwarna merah muda di bagian dalam. Kucing ini duduk dengan kaki depannya lurus ke depan dan kaki belakangnya sedikit ditekuk. Sekian, terima kasih. oke, terima kasih Fiat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian sudah dapat mendeskripsikan gambar yang telah Ibu berikan. Jadi, gambarnya itu disimpan. Oke, disimpan. Terus nanti biar kalian bisa membaca-baca ulang tentang teks deskripsi. Jadi, untuk pelajaran hari ini ada
yang kurang dimengerti? Tidak, Bu. Sudah dapat mendeskripsikan apa itu teks deskripsi? Sudah, Bu. Oke, kita ulang sama-sama supaya lebih jelas. Teks deskripsi tujuannya untuk menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi secara rinci. Oke, tujuannya agar si pembaca dapat merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan. Oke, tepuk tangan. Pintar-pintar sekali ya anak-anak ini. Ya, Ibu. Oke, bagus. Ditingkatkan lagi ya. Terima kasih. Jika ada kesalahan seperti yang tadi kesilapan Ibu mohon maaf. Untuk menutup acara pembelajaran kita, siapa tadi yang bikin doa? Si Meli Jess. Sekarang si Bu, Citra katanya mau. Oh, Citra. Bohong Enggak mau. Kenapa nggak mau bikin doa? Kita nggak berjanji, Bu. Nggak ada speaking, Bu. Kalian mau nyanyi? Iya, Bu. Oke, tadi karena ada di kelas ini tadi katanya kehilangan HP, kehilangan pulpen, kita nyanyinya hati-hati gunakan tanganmu, iyo. Hati-hati gunakan kakimu, iyo. Karena apa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, iyo. Balikkan itu sekarang. Oke, yang bikin doa ya, Pia. Tolong maju ke depan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih ya Bapak. Itu juga banyak dosa yang kami perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja, supaya Tuhan agar jangan Tuhan memberkati kegiatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, diingat lagi ya di rumah, diulang-ulang kembali pelajarannya. Iya, Bu. Diulang ya. Iya, Bu. Oke, sih ini handphone Nak, tapi jangan dipakai lagi ya. Ya, Bu. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dah, shalom. Shalom ya, Bu.